Oke anak-anak, selamat pagi dan selamat melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita mau bicara soal materi kita ini yaitu resensi buku ya. Bagi kalian kelas 11 IPA 1 dan kelas 11 IPS mungkin baru mempelajarinya minggu yang akan datang. Tapi hari ini kelas 11 IPA 2 dulu yang mempelajarinya karena kalian hari ini masuk. Sementara besok adalah waktunya untuk bergantian ya untuk sekolah ya karena masih ujiannya kelas 12. Oke, kita tentang materi resensi. Resensi adalah ulasan tentang kualitas sebuah buku. Resensi disebut juga timbangan buku, ini seperti yang saya sampaikan di pembelajaran yang lalu. Tujuan meresensi buku adalah untuk memberi penilaian atas kelebihan dan kekurangan buku ya. Jadi kita memberitahukan apa hal yang baik dari buku itu buat pembaca berikutnya. Selain itu, resensi sebenarnya juga berfungsi sebagai iklan atau promosi buku tersebut ya. Dan saya bilang, yang kita resensi bukan cuma buku, sebenarnya banyak hal, banyak karya yang bisa kita lakukan juga resensi ya. Apa unsur-unsur resensi? Pertama judul, lalu identitas buku, riwayat kepengarangan, nah sinopsis atau ceritanya secara sekilas ya, ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan buku ya, dan penutup kita adalah apa yang akan kita sampaikan kepada para eh, apa namanya pembaca berikutnya dari hasil yang kita cari itu, apa yang mau kita bilang dari yang kita baca atau yang kita resensi. Selanjutnya penjelasannya, judul resensi tidak harus sama dengan judul buku. Misalnya bukunya berjudul apa ya, berjudul Sri Sumarah ya, kamu jangan cuman menjudulkannya Sri Sumarah, tapi bisa dengan misalnya novel itu menurut kamu apa, novel kecil yang berarti besar, itu sebagai judul bisa ya. Judul resensi harus menggambarkan isi buku tersebut, yang penting dibuat semenarik mungkin dan menimbulkan keingintahuan pembaca. Identitas buku itu apa? Nah ini kita perlu nulisin tuh judul bukunya apa, nama pengarangnya siapa, tahun terbitnya berapa, apa nama penerbitnya, lalu tebal buku perlukannya berapa kali berapa, dimensi bukunya perlu juga kita ceritakan ya. Jadi eh, contohnya data buku adalah seperti ini ya. Riwayat kepengarangan. Nah, untuk itu sebenarnya kalian itu harus tahu tentang pengarangnya ini siapa dan apa karya-karya lainnya sebagai pembanding ya, seperti yang saya bilang waktu itu. Kalian harusnya baca banyak untuk bisa menceritakan banyak. Nah, ini adalah bagian contohnya eh, riwayat kepengarangan dalam sebuah paragraf resensi. Lalu sinopsis. Nah, sinopsis ya pasti ringkasan ceritanya ya. Kita tidak usah menjelaskan semuanya, sebagian aja ya. Bahkan kadang-kadang sinopsis ini dipakai dengan menuliskan kata-kata di bagian sampul belakang buku, itu nggak apa-apa. Nah ini adalah contoh dari sebuah. Nah ini adalah contoh dari sebuah teks paragraf bagian sinopsis dari bukunya ya. Nah, lalu ulasan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Nah, inilah yang paling penting. Kita menceritakan bagian itu mana yang baik, mana yang kurang baik ya. Yang menjadi
penilaian kita sebagai pembaca. Kalau memang ada yang baiknya, kamu bisa jelaskan sejelas-jelasnya bagi pembacamu ya. Hal-hal yang bisa kita kritik ya, ini dalam sebuah buku. Nah, fisiknya bisa kita kritik, misalnya kertasnya jelek atau apa namanya terlalu ketikannya terlalu mepet dan sebagainya ya, itu bisa kita jelaskan. Kualitas cetakan, jenis kertas, ya. Lalu segi non fisiknya juga bisa, misalnya kita jalan ceritanya menarik atau tidak ya, bagian manfaat bagi pembacanya, apakah cuman hanya buat rekreatif atau ada manfaat lain, bahasa yang digunakan bagaimana ya, apakah mudah dipahami atau tidak ya, itu juga bisa eh, menjadi bahan dalam pembanding kita ya, penilaian kita terhadap isi buku tersebut. Nah, tadi dibanding ini kelebihan buku. Ini merupakan buku sejarah walaupun temanya beraneka ragam. Nah, ini contoh kelebihan buku. Nah, bisa juga kekurangan atau kelemahannya kita cantumkan ya. Misalnya ini. Untuk menutup resensi kita perlu menegaskan kembali tentang kelebihan dari buku tersebut. Nah, kita tegaskan ulang di bagian penutup resensi kita hal apa yang benar-benar menjadi penilaian kita ya, untuk kita ajak membaca kita melakukannya ya. Nah, ini contoh bagian penutup. Nah, ada pertanyaan lagi anak-anak? Nah, inilah kira-kira materi resensi yang sudah kita bahas. Silakan kalian membuat catatan atas resensi ini, lalu absen di kolom komentar ya, seperti biasa yang sering kita lakukan. Absen di kolom komentar dan buat catatannya di atas kertas buku tulismu, lalu kamu fotokan kepada saya untuk tugas hari ini ya. Difoto dan hasil fotonya masukkan ke WhatsApp grup, dan tugasmu selesai untuk pembelajaran hari ini bagi kelas 11 IPA 2. Sementara bagi kelas 11 IPA 1 dan 11 IPS minggu depan berarti ya. Mungkin kalian mendengarnya di hari pembelajaran kalian. Oke, itu aja dari Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung pergi ke WhatsApp untuk cek di sana. Langsung ke Bapak Japri ataupun lewat grup. Lalu tugasnya Bapak tunggu seperti biasa, dan selanjutnya silakan penuhi tugas-tugasmu bagi yang mempunyai tugas-tugas lain yang belum diselesaikan. Kalau ada yang butuh untuk penegasan ulang, silakan playback videonya, silakan ditonton ulang, dan selamat pagi. Terima kasih semuanya.